Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Anggia Putri dengan NIM 235209114 PN18666. Dengan video ini, saya akan melengkapi tugas presentasi dari mata kuliah Klimatologi Laut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai struktur atmosfer. Selamat menyaksikan. Lapisan atmosfer merupakan lapisan gas yang berada di luar bumi sejak jarak 0 sampai dengan lebih dari 800 km di atasnya. Atmosfer memiliki fungsi sebagai pelindung bumi sekaligus menjaga kestabilan suhu, cuaca, dan kelembapan udara yang ada di dalam bumi. Atmosfer juga mampu menyeimbangkan dan menstabilkan keadaan yang di bumi agar tetap stabil. Atmosfer bisa membantu mengurangi panas sinar matahari yang ekstrim sehingga suhu di bumi tetap nyaman untuk kehidupan. Atmosfer juga melindungi bumi dari ancaman luar angkasa. Meteor atau batuan yang jatuh dari angkasa biasanya akan terbakar habis karena gesekan dengan lapisan atmosfer, sehingga tidak sampai membahayakan permukaan bumi. Atmosfer bumi terdiri dari berbagai gas. Nitrogen mendominasi hingga 78% dan berperan menjaga kestabilan udara. Oksigen sebesar 21% sangat penting untuk bernafas. Karbon dioksida meskipun hanya 0,03% menjadi bahan utama fotosintesis tumbuhan. Argon ada sekitar 0,93% sebagai gas mulia yang stabil. Sementara sisanya sekitar 0,04% terdiri dari gas-gas lain seperti neon, helium, metana, ozon, dan uap air yang meskipun sedikit sangat berpengaruh pada iklim dan cuaca di bumi. Atmosfer terdiri dari 5 lapisan, mulai dari yang paling dekat dengan bumi hingga yang paling luar dan berbatasan langsung dengan angkasa. Lapisan pertama adalah troposfer, yaitu lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Di troposfer, inilah terjadi berbagai fenomena alam seperti pembentukan awan, turunnya hujan, dan berlangsungnya aktivitas penerbangan pesawat komersial. Troposfer juga mengandung 2 senyawa kimia utama, yaitu karbon dioksida dan uap air, yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan lapisan atmosfer lainnya. Lapisan ini berada pada ketinggian sekitar 0 hingga 8 km di atas permukaan laut. Troposfer memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, menjadi tempat terjadinya fenomena alam. Kedua, memiliki lapisan pembatas yang disebut tropopause. Dan ketiga, suhu di troposfer berbeda-beda. Biasanya, semakin tinggi letaknya, semakin rendah suhunya. Lapisan yang kedua dikenal sebagai stratosfer. Stratosfer terletak di atas troposfer pada ketinggian sekitar 35 hingga 50 km di atas permukaan laut. Lapisan ini bersuhu dingin dan menjadi tempat keberadaan lapisan ozon. Ozon memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi bumi dari gelombang radiasi ultraviolet matahari yang berbahaya bagi kulit manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, lapisan ozon dapat menipis akibat penebangan pohon, aktivitas industri, serta emisi dari kendaraan bermotor. Stratosfer memiliki 2 karakteristik utama. Pertama, menjadi tempat lapisan ozon sehingga cahaya matahari tidak langsung masuk ke permukaan bumi, melainkan diserap terlebih dahulu. Kedua, memiliki lapisan pembatas yang dikenal dengan stratopause. Lapisan yang ketiga dikenal sebagai mesosfer atau lapisan pertengahan. Mesosfer berada pada ketinggian sekitar 50 hingga 80 km di atas permukaan laut. Di lapisan ini terjadi penurunan suhu yang sangat signifikan setiap kenaikan ketinggian, yaitu sekitar 0,4 derajat Celcius untuk setiap 100 meter. Akibatnya, suhu di mesosfer bisa sangat dingin, berkisar antara 10 derajat Celcius hingga mencapai minus 120 derajat Celcius, sehingga mesosfer dikenal sebagai lapisan terdingin di atmosfer. Mesosfer memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, menjadi pelindung bumi dari benda luar angkasa. Meteor atau batuan kosmik yang masuk akan terbakar habis, bahkan hancur menjadi debu sebelum sampai ke bumi karena ketidakstabilan suhu di lapisan ini. Kedua, terdapat perubahan cuaca dan suhu yang sangat ekstrim.
Dan ketiga, mesosfer memiliki lapisan pembatas yang disebut mesopause, yaitu daerah peralihan antara mesosfer dengan termosfer. Pada lapisan mesopause, hampir tidak ada udara. Selanjutnya ada lapisan termosfer yang terletak pada ketinggian sekitar 75 hingga 800 km di atas permukaan laut. Berbeda dengan lapisan sebelumnya, di termosfer suhu meningkat sangat tinggi, bahkan bisa mencapai lebih dari 1500 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena termosfer langsung menyerap energi radiasi dari matahari. Pada lapisan ini juga terjadi proses ionisasi, yaitu partikel-partikel bermuatan listrik yang memengaruhi perambatan dan pemantulan gelombang radio. Karena itulah, lapisan ini juga dikenal sebagai ionosfer dan dimanfaatkan oleh perusahaan media televisi maupun radio untuk komunikasi jarak jauh. Termosfer memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, munculnya fenomena cahaya alami yang indah, yaitu aurora. Aurora terjadi akibat proses ionisasi pada partikel atau molekul yang menghasilkan reaksi penambahan dan pengurangan elektron hingga memunculkan cahaya berwarna-warni di langit kutub. Kedua, terjadi peningkatan suhu yang sangat tinggi dibandingkan dengan lapisan sebelumnya. Ketiga, termosfer dipenuhi partikel bermuatan listrik akibat proses ionisasi. Dan keempat, berfungsi sebagai media pemantulan gelombang radio. Terakhir, lapisan atmosfer yang kelima adalah eksosfer. Eksosfer berada pada ketinggian sekitar 800 hingga lebih dari 1000 km di atas permukaan laut dan merupakan lapisan terluar atmosfer bumi yang langsung berbatasan dengan ruang angkasa. Di lapisan ini, gaya gravitasi bumi sangat lemah karena jaraknya yang jauh dari permukaan. Gas yang ada di eksosfer sangat sedikit, terutama hidrogen dalam jumlah kecil. Karena tipisnya molekul gas dapat bergerak bebas meninggalkan bumi menuju angkasa luar. Eksosfer juga memiliki fenomena cahaya redup yang dikenal sebagai cahaya zodiakal dan Gegenschanz. Cahaya ini sebenarnya merupakan pantulan sinar matahari oleh partikel debu meteorit yang jumlahnya tidak terhitung. Selain itu, eksosfer sering disebut sebagai ruang antar planet atau lapisan geostasioner, karena disinilah orbit satelit buatan berada. Lapisan ini juga menjadi tempat terjadinya kehancuran meteor sebelum mencapai atmosfer yang lebih bawah. Demikian pembahasan mengenai atmosfer dan kelima lapisannya, mulai dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, hingga eksosfer. Setiap lapisan memiliki fungsi penting dalam menjaga kestabilan bumi dan melindungi kehidupan dari berbagai ancaman luar angkasa maupun pengaruh radiasi matahari. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita tentang betapa pentingnya atmosfer bagi kelangsungan hidup di bumi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.